Jadi ketertarikan saya itu Bu, awalnya itu pada saat saya masih sekolah. Pada masih sekolah itu saya disuruh mengikuti seleksi Paskibraka Bu. Alhamdulillah terpilih Bu pada saat itu. Nah dari situlah saya ini tertarik, Paskibraka tuh ternyata seperti ini. Makin tahun, oh ternyata banyak sekali perkembangannya Bu. Perkembangannya. Jadi dengan diberikan kepercayaannya oleh pimpinan kami dan dari dinas terkait untuk melatih Paskibraka ini Bu, saya mencoba berusaha semaksimal mungkin menjadikan kegiatan Paskibraka di Kabupaten Tabalong ini lebih baik lagi Bu. Gitu. Jadi itu tujuan saya, ketertarikan saya juga itu. Karena tanyakan tujuan kalian ikut Capaska ini apa? Itu. Kalau cuma buat rame-rame lebih baik pulang. Itu. Karena di sini yang dibutuhkan adalah semangat kalian, perjuangan kalian, semangat nasionalisme yang pastinya Bu. Juga dalam kegiatan Capaska ini tidak hanya membanggakan untuk dirinya sendiri, itu, tapi yang pasti untuk keluarga, sekolah, kabupaten, itu pasti Bu. Dan juga kami mintakan juga kepada anak-anak ini, kami kembalikan lagi. Kalau kamu misalnya tidak niat atau tidak ingin mengikuti latihan sesuai dengan apa yang dijadwalkan, lebih baik mundur dari sekarang. Gitu. Kami lebih baik merekrut orang-orang yang berminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan dalam episode Berbagi Kisah. Pemirsa, tak bisa dipungkiri, bisa sukses di usia muda merupakan impian banyak orang. Mereka yang sukses di usia muda pastinya berbeda dengan orang yang berhasil saat usianya sudah tua. Kali ini berbagi kisah yaitu tentang membentuk jiwa merah putih, perjalanan pelatih Paskibraka dengan narasumber Bapak Oki Satriana yang telah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah pelatih Paskibraka. Kita akan memperkenalkan beliau yang sudah hadir di sini. Bapak Oki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bapak sudah bisa berhadir bersama kita di program Berbagi Kisah kali ini. Baik Bapak, kita langsung aja Bapak ya dengan beberapa sesi pertama, beberapa pertanyaan terkait dengan pekerjaan Bapak Oki. Saya enaknya ngomong Abang aja ya, Bang Oki ya. Bebas. Ya, baik Bang Oki, ini informasinya Bang Oki bekerja di kepolisian. Siap. Dan sudah terbilang lama menjadi pelatih Paskibraka. Sudah sejak kapan Bapak jadi pelatih Paskibraka? Ya, jadi alhamdulillah saya menjadi pelatih Paskibraka ini Bu, kami memulainya dari tahun 2014. Nah 2014 pada saat itu Paskibraka itu di bawah naungan protokol, itu kami diberikan kesempatan. Daerah Pak ya? Siap, protokol Kabupaten Tabalong, jadi kami diberikan kepercayaan untuk melatih sekaligus menjadi komandan pasukan Bu pada saat itu. Nah pada tahun 2015 peralihan dari protokol ke Dispora itu kami diberikan lagi kepercayaan untuk melatih kembali Bu dan menjadi komandan pasukan juga. Nah selanjutnya di 2016 itu Bu kami mendapatkan lagi panggilan untuk melaksanakan latihan, namun berdasarkan surat edaran dari Kemenpora, surat keputusan dari Kemenpora, kami hanya bisa melaksanakan kegiatan sebagai pelatih. Nah sampai di tahun 2023. Nah itu jadi 2023 kami posisinya sebagai pelatih, lanjut di tahun 2024 di bawah naungan Kesbangpol kami diberikan kepercayaan lagi untuk melaksanakan pelatihan ini Bu. Nah, sampai insya Allah tahun 2025 ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan lagi pembentukan calon pasukan pengibar bendera pusaka. Hebat juga dari 2014 sudah berapa tahun itu? 11 tahun ya Pak? Siap. 11 tahun ya? Siap. Baik Bapak, cerita awalnya itu bagaimana Bapak jadi terpilih sebagai pelatih Paskibraka? Siap Bu. Jadi cerita awalnya melatar belakangi kenapa mendapatkan kepercayaan ini Bu. Ini awalnya dari rekomendasi dari senior saya Bu. Nah, dari senior saya, kalau saya
mengikuti kegiatan pelatihan tentang kepaskibrakaan. Lalu di ACC oleh pimpinan kami, dalam hal ini Pak Kapolres Tabalong, mengapresiasi juga dan mendukung penuh untuk kegiatan tersebut. Kenapa menjadi saya yang dipilih? Itu dikarenakan ada beberapa kriteria yang memang harus terpenuhi, Bu, untuk menjadi pelatih itu. Jadi dan kebetulan dalam beberapa kriteria itu saya mendapatkan nilai di situ, Bu, mendapatkan nilai di situ, dan akhirnya diberikan kepercayaan, direkomendasikan oleh pimpinan kami untuk melaksanakan kegiatan pelatihan itu, Bu. Oh, jadi memang ada seleksi, ya termasuk seleksi Pak ya, untuk siap, dipilih Bu. Sebagai dikandidatkan sebagai pelatih. Baik Bapak, selain melatih paskibraka, ada lagi kah Pak? Oh ya, jadi untuk paskibraka ini kan Bu sifatnya agenda tahunan kan Bu. Nah, jadi di dalam kegiatan sehari-hari kami juga untuk mensosialisasikan masalah Paskibra ini, Bu, kami melaksanakan pembinaan ke sekolah-sekolah yang ada di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Tabalong. Jadi kami bersama dari Purna Paskibraka juga, Bu, itu mengisi kegiatan sosialisasi tentang apa itu Paskibra, bagaimana menjadi Paskibrakanya nanti. Itu untuk kegiatan yang di luar dari kedinasan. Sedangkan yang di dalam kedinasannya, saya di situ dipercaya sebagai penguji, pemateri, juga sebagai pelatih di lingkungan kedinasan. Gitu. Dan juga dipercaya juga untuk melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Karya Pramuka, Bu. Karya Pramuka yang di bawah binaan Polres Tabalong juga. Gitu. Luar biasa, sibuk sekali ya. Siap. Ya. Kemudian kalau tidak salah juga drum band Pak ya? Siap. Nah, itu sama juga. Satu pengurus dengan Ibu. Nah iya, ternyata banyak sekali ya pemirsa. Agenda-agenda beliau ini untuk terus membentuk jiwa merah putih anak-anak tentunya Pak ya. Baik, kemudian ketertarikan Bapak terhadap menjadi seorang pelatih itu bagaimana Pak? Baik, jadi ketertarikan saya itu awalnya itu pada saat saya masih sekolah. Pada masih sekolah itu saya disuruh mengikuti seleksi Paskibraka, Bu. Oh, jadi Bang Oki juga pernah mengikuti seleksi ya? Jadi mengikuti seleksi, alhamdulillah terpilih, Bu, pada saat itu. Nah, dari situlah saya ini tertarik, Paskibraka tuh ternyata seperti ini. Makin tahun, oh ternyata banyak sekali perkembangannya, Bu. Perkembangannya. Jadi dengan diberikan kepercayaannya oleh pimpinan kami dan dari dinas terkait untuk melatih Paskibraka ini, Bu, saya mencoba berusaha semaksimal mungkin menjadikan kegiatan Paskibraka di Kabupaten Tabalong ini lebih baik lagi, Bu. Gitu. Jadi itu tujuan saya, ketertarikan saya juga itu. Ya. Jadi ada perbedaan tidak pada saat Bang Oki menjadi seorang yang diseleksi dan pada saat sekarang itu bagaimana Pak? Maksudnya itu antara kegiatan dulu yang Bapak Oki ikutin ke anak-anak sekarang itu ada nggak perkembangan tentang peraturannya kah atau seleksi bagaimanakah itu Pak? Baik, jadi Bu, untuk perkembangan atau perubahan itu jelas pasti ada, Bu. Soalnya kan dari tahun ke tahun kan perkembangan zaman juga kan, teknologi juga. Memang banyak perubahan, Bu, dan arahnya pun lebih bagus lagi. Kalau dulu saya pada zaman saya sekolah, mungkin kita cuma punya tinggi badan yang bagus, postur badan yang ideal, habis itu kita punya fisik yang bagus dan ngerti PBB aja, itu mungkin kita sudah bisa lulus, Bu. Nah, tapi pada saat ini hal itu harus ditambahkan lagi, Bu, dengan pengetahuan yang luas, habis itu dia mempunyai kepribadian yang baik, intelektual yang bagus, itu, Bu. Jadi dan sistemnya pun sekarang tidak lagi kita sistemnya itu manual, Bu, kalau untuk saat ini. Jadi ada sistem yang diberikan oleh pusat, pelaksanaan tes itu online dan offline. Nah, yang berbahaya ini yang online ini, Bu. Itu karena online ini adalah gerbang utamanya para calon ini, calon-calon Paskibraka ini bisa lolos untuk tes berikutnya, Bu. Itu kalau dulu pada saat saya seleksi, yang penting ikuti terus, nanti nilainya bagus sama lolos terus tuh, Bu. Gitu. Kalau sekarang udah enggak bisa seperti itu, Bu. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilewati, Pak. Siap, banyak sekali, Bu, sekarang ini. Untuk tes kepribadian saja itu sudah ada memiliki 4 subtes. Wow. Itu. Dan untuk online-nya yang wajibnya itu ada 3. Itu. Jadi itu tadi ya, tidak hanya punya postur yang memenuhi syarat, juga tetapi juga
harus mungkin punya. 3B Pak ya. Oh ya, siap. Behavior dan iya, masuk itu semua Siap, berarti ya. 3B. Iya, baik. Kemudian biasanya saat momen persiapan kemerdekaan Pak Yan juga Ya. Bapak yang melatih. Siap. Nah, untuk seleksi paskibraka lagu, bagaimana proses itu seleksi itu dilakukan Pak? Baik Bu. Kan Jadi kita katanya Bapak agenda tiap tahun siap. untuk persiapan tidak hanya di kabupaten tapi juga mempersiapkan di provinsi Siap. dan kemudian selanjutnya. Siap. Oke. Jadi Bu, untuk prosesnya ini Bu, Iya. prosesnya ini kami mulai dari tahap sosialisasi dulu Bu. Kita sosialisasikan bersama kawan-kawan dari Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia ke wilayah-wilayah Bu. Jadi semua sekolah kami sampaikan Oke. apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang harus disiapkan supaya pada saat kegiatan tersebut, kegiatan seleksi, mereka sudah punya bekal Bu. Sudah punya bekal, jadi dia bisa misalnya dia harus lari ini kita harus berapa menit, terus dia juga harus berapa putaran. Dalam satu putaran itu dia harus bisa menempuh dalam berapa menit. Nah, jadi di situ ada anunya Bu, ada kami sosialisasikan bersama kawan-kawan. Akhirnya kami harapkan itu materi yang kami sampaikan dan kami sosialisasikan itu Bu bisa tersampaikan dan terserap utuh sama adik-adik yang nanti akan melaksanakan seleksi itu Bu. Berapa lama prosesnya itu Pak? Waktu yang diperlukan dari sosialisasi sampai ke menjadi peserta paskibraka. Oke. Baik Bu, untuk proses Bu, itu proses kalau sosialisasi kita jauh-jauh hari Bu, jauh-jauh hari sebelum dinyatakan pendaftaran dibuka. Nah, jadi untuk proses seleksi sendiri Bu, proses seleksi sendiri ini kami bagi menjadi beberapa tahap Bu. Jadi beberapa tahap. Yang pertama itu tahap administrasi Bu, itu sudah bersifat online. Jadi dimasukkan datanya, habis itu di scan, data-data yang ini dimasukkan ke aplikasi. Nanti itu nanti diseleksi Bu, untuk tim administrasinya nanti akan melakukan seleksi. Selanjutnya lagi setelah selesai seleksi administrasi Bu, tim ini nanti akan memanggil para peserta yang lulus administrasi untuk melaksanakan tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini Bu, itu soalnya itu Bu, itu dari nasional langsung. Jadi dibuka portalnya pada hari dan jam yang sudah ditentukan. Soalnya tidak banyak, namun dibatasi waktu. Gitu. Dan yang paling berbahaya lagi Bu, kalau tidak teliti, dia tidak bisa mendapatkan nilai minimal dari hasil tes yang wawasan kebangsaan ini Bu. Dia tidak bisa lagi lanjut ke tes berikutnya. Itu. Jadi masih banyak Bu yang jatuh di tes awal itu. Nah, jadi banyak yang jatuh. Jadi kalau sudah terkirim, terinput, apalagi sudah habis waktu, dia akan terkunci akunnya Bu. Jadi dia nggak bisa lanjut dan kita tidak bisa melanjutkan. Jadi tereliminasi ya? Langsung. Nah, setelah dari tes wawasan kebangsaan itu Bu, dia akan melaksanakan tes yang namanya tes intelijensi umum. Nah, tes intelijensi umum ini Bu, itu sifatnya online juga Bu. Nah, dan diberikan batas waktu. Nah, jadi 3 tes ini yang rawan Bu. Itu kalau misalnya dia tidak sesuai, tidak memiliki nilai yang cukup, dia akan otomatis terkunci akunnya dan tidak bisa melakukan tes berikutnya lagi Bu. Setelah selesai tes itu tadi Bu, mereka akan lanjut ke tes kesehatan. Lulus tes kesehatan, mereka masuk ke parade. Nah, atau yang kita istilahnya tuh tes postur tubuh atau fisik tentang tinggi badan, berat badan, habis itu tangan, panjang tangan, kaki, itu mata dan sebagainya Bu itu. Nah, habis itu lanjut apabila dinyatakan lulus, maka dia akan melanjutkan lagi tes kepribadian tadi Bu, yang sebelumnya kepribadian itu di tahun-tahun sebelumnya itu tidak dibagi menjadi berapa sub, sekarang kepribadian dibagi menjadi 4 sub Bu. Nah, mereka harus sesuai nilainya tuh, diakumulasi nilainya dan harus mendapatkan nilai minimal. Minimal 70 nilainya. Jadi estimasi 3 bulan 4 bulan persiapan? Kalau persiapan itu kami bisa 3 bulan Bu, tapi untuk proses seleksinya tergantung jumlah pesertanya yang lulus sampai akhir, kemungkinan 3 sampai 5 hari atau lebih. Gitu. Baik Bapak, wah, lumayan ketat Pak ya. Ketat sekali menjadi Bu. Seorang paskibra ternyata ya, seleksinya luar biasa. Kemudian untuk total ada berapa petugas paskibra yang terpilih? Nah, baik Bu. Jadi untuk total
kalau kita bilang itu namanya Capaska, Bu. Calon pasukan calon pengibar masih ya. pusaka. Tapi setelah dia nanti dikukuhkan, baru kita sebut Paskibraka. Format ininya masih Formasinya masih sama, tetap 17 sama 8 ya. 45. Oke, enggak maksudnya seleksi yang Capaska. calon ya Capaska itu tetap akan menjadi Tetap menjadi tetap akan ya. Jadi tidak ada seleksi lagi pada saat itu. kalau sudah dia masuk ke dalam kata Capaska itu setelah dia dinyatakan lulus, Bu. Dinyatakan Jadi lulus. sudah rangkaian tes tadi sudah dilewati. Siap. Baik. Kalau yang masih tes itu kami bilang masih calon aja, Oke. calon peserta ujian. Nah, jadi untuk jumlah ini, Bu, alhamdulillah setiap tahun, beberapa tahun belakangan ini mendapat penambahan. Di tahun 2014 sampai di tahun 2015 itu kami membina 27 orang paskibrakanya, Bu. Itu 27 orang. Masuk di tahun 2016 sampai di tahun 2024 kami mendapatkan 30 orang. Nah, alhamdulillah di tahun 2025 ini, Bu, kita mendapatkan tambahan lagi, Bu. Nah, tambahan lagi yang awalnya 30 orang sekarang menjadi 40 orang Capaska atau calon pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi terdiri dari 20 orang putra, 20 orang putri. Formasinya sama, Bu, 17, 8 dan 45. Itu dikawal oleh 4 orang pengawal dan 2 orang danpas dari TNI dan Polri. Oke, baik. Jadi tidak ada perubahan untuk formasi tetap ya. Formasi tetap, Bu, cuman yang kita mainkan mungkin di lapangan itu bentuk formasinya saja, keindahan formasinya seperti itu. Baik, Bapak. Baik, pemirsa, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, masih ada sesi kedua dan tetap nantikan diskusi atau perbincangan saya bersama narasumber kita, Bapak Oki Satriana. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Susan di acara berbagi kisah dan kita masih bersama dengan Bapak Oki Satriana. Dan kali ini di sesi kedua kita melanjutkan ke materi dan dalam pelatihan Paskibraka. Baik Bapak, kita lanjut lagi dengan sesi kedua. Selain materi utama mengenai peraturan PBB baris berbaris, apa saja materi lain yang diberikan kepada anggota Paskibraka? Nah, baik, Bu. Ya. Jadi dalam proses pendidikan dan pembentukan calon pasukan pengibar bendera pusaka, Bu, ini kami ada membuat program namanya Desa Bahagia, dan ini sudah dilaksanakan dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota sama. Jadi ada program namanya Desa Bahagia. Di dalam Desa Bahagia itu, Bu, itu kami akan memberikan pelajaran-pelajaran mengenai tentang toleransi bersama umat beragama, sesama lingkungan, peka terhadap lingkungannya. Terus juga kami memberikan materi tentang kepemimpinan, juga materi tentang wawasan kebangsaan. Jadi ada beberapa materi-materi yang kami masukkan di situ, Bu, selama mereka mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan di Desa Bahagia itu, Bu. Jadi kalau misalnya untuk PBB-nya, Bu, yang peraturan baris berbaris itu memang yang utama, Bu. Memang yang utama karena kan kami harapkan dengan menerima materi peraturan baris berbaris dari kami, mereka kembali dari tempat pendidikan dan pelatihan ini, Bu, mereka bisa melatih, Bu, di sekolahnya masing-masing atau di lingkungan masing-masing. Dan juga dalam kegiatan ini, Bu, dari tahun 2023 itu kita sudah mulai pelatihan ini mendapatkan materi online secara langsung melalui Zoom meeting dari BPIP nasional, Bu. Jadi itu akan dilaksanakan selama 2 hari penuh. 2 hari penuh terjadwal, jadi kami dibagi jadi beberapa zona, jamnya sudah ditentukan. Jadi pada saat itu kita akan melaksanakan pembinaan namanya pembinaan ideologi Pancasila atau kami singkat dengan PIP. Karena dengan menerima dia materi PIP ini, Bu, dia ada yang namanya post test. Nah, post test habis itu yang terakhir, tes terakhir juga setelah menerima tes itu dia akan melaksanakan tes lagi sejauh mana dia mendapatkan atau menyerap pengetahuan tentang pendidikan ideologi Pancasila ini. Soalnya setelah itu mereka akan menjadi duta Pancasila. Nah, duta Pancasila, Bu, itu, dan itu disahkan dari BPIP nasional. Baik. Siap. Cukup padat, Pak, ya, pada Padat saat sekali, penggodokan itu ya. Siap, pagi, siang, malam itu, Bu. Sampai mereka membentuk seorang paskibra yang benar-benar baik, Pak, ya. Siap. Baik,
Setelah proses seleksi selesai, berapa lama waktu persiapan pelatihan anggota Paskibra hingga proses pelaksanaan apel kemerdekaan? Siap, Bu. Jadi untuk pelaksanaan lamanya proses pengkarantinaan mereka ini atau dalam kegiatan pendidikan dan latihan kepaskibrakaan ini, Bu, ini kami tergantung dari panitia penyelenggara. Dalam hal ini mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya di Dispora dan tahun-tahun ini kan dari Kesbangpol nih, Bu. Nah, jadi dari Kesbangpol ini dia akan menentukan sekian puluh hari. Misalnya dalam kegiatan itu, Bu, apabila kita melaksanakan 30 hari, itu kami menyebutnya sebagai pemuka kepemudaan. Itu pelaksananya 30 hari dengan materi yang lebih banyak lagi dari yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi dalam beberapa tahun ini kami melaksanakan hanya 20 hari saja, Bu. 20 hari, maka di situ kami menyebutnya sebagai perintis kepemudaan, latihan perintis kepemudaan. Tapi di dalam Desa Bahagia hal itu tidak kita jelaskan. Soalnya kalau kita jelaskan nanti mereka bingung. Ini materi apa ini, materi apa ini, apa ini. Padahal intinya sama, cuma penyebutan yang berbeda, Bu. Nah, itu. Dan prosesnya ini 20 hari itu sudah kami laksanakan sejak dari tahun 2016 itu, Bu. 2016 itu untuk pelaksanaan, jadi selama 20 hari. Berarti Bang Oki ikut di dalam untuk penyeleksian? Siap, alhamdulillah terlibat dalam penyeleksian. Baik. Dan pada saat proses tadi sampai mereka diberikan tugas itu, apa yang Bang Oki nilai terhadap anak-anak Paskibra tadi? Misalnya mereka di posisi 3, di posisi 17, di posisi 45 itu. Penilaiannya seperti apa itu? Siap. Pada dasarnya penilaian ini kami menyeluruh, Bu. Tidak ada yang penilaian tentang per orang atau apa, cuma ada beberapa item, Bu, misalnya untuk sebagai pengibar bendera, pembawa baki, itu ada item-item yang harus mereka terpenuhi, Bu. Itu mulai dari dia mentalnya bagus, attitude-nya bagus, bukan berarti yang lain tidak bagus, Bu, tapi dia memiliki lebih daripada itu, lebih dari itu. Terus lagi dia cepat tanggap, Bu, sama dia bisa cepat menerima materi yang dikasihkan oleh para pelatih. Dan itu pun tidak serta-merta, Bu, kami langsung wah ini aja, ini tidak. Kami harus koordinasi dulu, Bu, sesama pelatih. Sama pelatih bagaimana, ada usul lain. Kalau misalnya dari pelatih yang lain ada usulan lain, itu nanti akan kita laksanakan tes, Bu. Nah, jadi setelah mereka berlatih, kami berikan materi, kami tes sejauh mana mereka bisa menerima atau mengimplementasikan hasil dari latihan mereka tadi. Nah, di situ baru kami bisa melihat, oh ini cocok jadi pengibar, oh ini cocok jadi pembawa baki, ini cocok untuk jadi komandan pasukan atau komandan kelompok. Gitu. Siap. Mungkin kita sebagai penonton, Pak, ya, termasuk saya, pada saat proses Hari Kemerdekaan itu pasti yang dilihat 3 orang itu dari mana ya? Siap. Nah, itu menurut Bang Oki sendiri, pandangan awam itu untuk 3 orang tadi itu seperti apa? Kalau sebagai pelatih. Jadi kalau yang 3 orang terpilih untuk sebagai pengibar ini, Bu, itu kami utamakan itu mereka ini mampu dulu, Bu, mampu memahami, habis itu kriteria-kriteria yang kami inginkan itu terpenuhi ada pada orang itu. Bukan berarti yang lain juga tidak memiliki kriteria, Bu, tapi dia memiliki usaha yang lebih gitu. Nah, jadi kami melihat itu mulai dari ini, Bu, mulai dari dia masuk ke Desa Bahagia itu, atau kita bilang itu karantina, masa-masa karantina. Itu kita lihat, Bu, kriterianya dia nih aktif nggak, dia punya jiwa kepemimpinan nggak, atau apa ini sebagai macam kriteria yang kami inginkan ada di situ, Bu, sampai kami putuskan kalau mereka bertiga ini bisa menjadi pengibar, dan pengibar sebagai penurun, pembawa baki pagi, pembawa baki sore, serpihannya, serpihan A, serpihan B, itu, Bu. Jadi 3 ini kita pilih itu tidak mesti harus dari kita pengennya sekolah tengah nih, nggak boleh. Jadi semuanya di situ mereka masing-masing menunjukkan kemampuannya, Bu. Jadi dengan harapan mereka pulang dari situ dia bisa nularkan, Bu. Betul, iya, baik. Berarti ya memang penilaian itu dilihat memang realnya, Pak, ya. Realnya saat mereka mulai menapaki karantina, ya. Khususnya. Baik. Kemudian tantangannya, Bang Oki. Tantangan utama dalam melatih Paskibra itu baik yang terkait dengan fisik maupun emosional. Ada tidak itu ya? Pasti ada namanya. Pasti ada, Bu. Anak-anaknya. Jadi sebetulnya, Bu, dalam melatih ini
tantangan yang paling utama itu adalah pelatihnya. Gitu. Jadi yang harus dibenahi dulu pelatihnya. Pelatihnya ini kenapa saya harus benahi dulu? Karena pelatih ini dia harus memiliki pikiran yang tidak boleh kemana-mana, Bu. Kalau dia pada saat melatih paskibra, dia harus fokus di situ, Bu. Dia harus melatih paskibra, dia harus fokus, dia harus menyampaikan materi sesuai dengan kepaskibrakaan. Habis itu pelatih ini juga nggak boleh, kalau bahasa sekarang itu mut-mutan lah, itu nggak boleh, Bu. Itu. Jadi kalau misalnya pelatih itu dia punya mungkin ada sedikit beban pekerjaan atau yang lainnya, dia belum boleh masuk ke pelaksanaan kegiatan, Bu. Jadi kami berikan waktu untuk menyendiri dulu, netralkan dulu, baru dia masuk latihan. Itu. Jadi soalnya begini, Bu, apabila pelatih ini tidak dinetralisir terlebih dahulu, Bu, ini akan berdampak sama capaskanya, Bu. Itu misalnya, wah pelatihnya datang udah strength duluan nih, Bu, udah stres apa segala macam, melihat anak-anak di lapangan salah sedikit dia bisa kena tindakan. Jadi pelatihnya dulu, Bu, dinetralisir, itu disiapkan dulu kalau memang sudah siap, sudah bisa ini mengendalikan moodnya. Jadi anak-anak ini, Bu, nanti mereka akan berlatih itu melihat pelatihnya datangnya moodnya bagus, anak-anaknya juga nanti malah semakin tertarik dan semakin semangat, Bu. Itu makanya kan ada istilah bukan materinya yang tidak menarik, tapi cara menyajikannya yang menarik. Itu. Jadi sebetulnya materi itu menarik semua, cuman caranya saja. Nah makanya di situ kami para tim pelatih, apabila misalnya ada salah satu dari kami yang mungkin sudah kelihatan dari wajahnya ada kegelisahan, kami tanya, Bang, kalau misalnya ada istirahat dulu. Oh ya istirahat. Nanti setelah kembali lagi moodnya, main lagi, Bu, ke lapangan. Itu. Jadi menjaga mood pelatih itu paling penting, soalnya berpengaruh dengan cara dia melatih nanti. Gitu. Kemudian untuk anak-anaknya? Siap. Untuk anak-anaknya, Bu, tantangannya apa? Tantangannya ini kami di kesehatannya, Bu. Nah, di kesehatannya karena kegiatan ini kan, Bu, dari pagi ketemu pagi lagi siap, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita siapkan. Habis itu belum lagi nanti misalnya fisiknya sudah berkurang atau apa, itu kan bisa kelihatan dari sorot matanya kan, Bu, terus naik turun nafasnya, itu kami harus ini, Bu, ekstra di situ. Jadi nggak boleh ibaratnya kami sudah tahu itu matanya udah mulai nggak kuat, kami tetap paksakan, itu nggak boleh. Dalam proses latihan kami, anak itu kami harapkan tidak boleh sampai pingsan, gitu, karena itu berpengaruh dengan fisiknya berikutnya lagi, Bu. Gitu. Dan untuk pembentukan fisiknya juga kami ada sistem atau istilah 1 hari 1 peningkatan. Gitu. Jadi setiap hari fisik siswa ini atau capaska ini dia harus mengalami peningkatan, Bu. Itu tidak boleh kita gas di pertama lari sekian putaran, besoknya cuma dapat 1 putaran. Nah itu kan termasuk kerugian, Bu. Nah jadi misalnya hari ini 1 putaran, besok ditambah 1 putaran sampai di mana batas ketahanan mereka. Nah ini nanti akan berpengaruh fisik mereka pada saat menjalani latihan. Jadi juga bertahap dimasukkan kegiatannya itu. Iya, Bu. Baik. Siap. Ya, kemudian umumnya anggota paskibraka ini kan anak-anak yang masih berjiwa muda, masih memang muda kan ya, Pak ya, karena masih sekolah. Nah, terus lalu bagaimana pelatih membentuk karakter dan jiwa nasionalisme mereka itu, Pak? Namanya sekarang kan banyak sekali pengaruh baik dari gadget dan pergaulan yang masuk ke mereka itu. Jadi membentuk agar mereka menjadi seorang nasionalisme itu bagaimana? Jadi pada saat kegiatan itu, Bu, sebelum memasuki Desa Bahagia, itu kami akan menanamkan kembali. Kami tanyakan dan kami tanamkan. Karena tanyakan tujuan kalian ikut capaska ini apa? Itu. Kalau cuma buat rame-rame lebih baik pulang. Itu. Karena di sini yang dibutuhkan adalah semangat kalian, perjuangan kalian, semangat nasionalisme yang pastinya, Bu. Juga dalam kegiatan capaska ini tidak hanya membanggakan untuk dirinya sendiri, itu, tapi yang pasti untuk keluarga, sekolah, kabupaten, itu pasti, Bu. Dan juga kami mintakan juga kepada anak-anak ini, kami kembalikan lagi. Kalau kamu misalnya tidak niat atau tidak ingin mengikuti latihan sesuai dengan apa yang dijadwalkan, lebih baik mundur dari sekarang. Gitu. Kami lebih baik merekrut orang-orang yang berminat. Nah, dari situ. Jadi itu kami tawarkan dulu, Bu, sebelum masuk Desa Bahagia tuh. Sekarang kalau dia udah mantep kan, Bu, udah mantep, baru kami masukkan ke dalam. Nah, di dalam itu
nanti baru mereka diberikan wejangan-wejangan oleh para pelatih, para pemateri, para pamong Bu, itu tentang kecintaan terhadap bangsanya sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai pas masuk ke dalam itu dia malah ini bias. Nah, cuman latihan PBB doang, cuman lari-lari doang. Jadi tidak seperti itu Bu. Jadi pas masuk ke dalam, kami doktrin, kami tanamkan rasa semangat nasionalismenya mungkin dengan cara mereka menggambar burung Garuda. Habis itu kami bikin kuis Bu di situ, dan juga mungkin mereka nanti akan membuat grup, lalu grup ini diadu mana yang bagus dalam menyanyikan lagu-lagu nasional, atau misalnya dia lomba menghafal undang-undang dasar itu Bu. Jadi di dalam itu kita bikinkan kegiatannya seperti itu Bu. Baik, jadi di dalam itu sudah digodok baik skillnya, baik kejiwaannya. Siap. Mungkin kejiwaannya lebih ke sana Pak. Harus tuh Bu. Iya. Ya, soalnya semangat nasionalisme ini pun harus tidak dipupuk dari sekarang, kapan lagi Bu. Gitu. Iya, betul sekali. Baik pemirsa, tadi sudah sesi kedua kita berbincang-bincang dengan pelatih Paskibra, dan kita akan tetap di sesi melanjutkan ke sesi 3, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Pemirsa, masih bersama saya Susan dalam berbagi kisah, dan kita akan masuki ke segmen ketiga, yaitu tentang harapan. Baik, masih bersama dengan Bang Oki di sini. Kita akan melanjutkan. Bang Oki nih, misalnya ada anak muda yang tertarik menjadi anggota Paskibra. Bagaimana cara untuk menyalurkan minatnya? Contohnya saya tadi misalnya bertanya, Bang Oki gimana ya? Anak saya minat. Oh siap. Seperti itu ya. Baik Bu, jadi kalau misalnya ada yang berminat menjadi seorang Paskibraka, hendaknya dimulai pada saat masih sekolah ini Bu. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA, sekarang ini sudah rata-rata di sekolahnya sudah ada ekstrakurikuler kepaskibrakaan. Nah itu, jadi silakan bergabung di situ Bu. Nah dari situ nanti akan ada beberapa event juga Bu, yang berkaitan dengan lomba parutan baris berbaris. Itu biasanya kakak tingkatnya atau para pelatihnya itu akan melirik Bu, melirik dia. Oh ini anak ini bagus, nanti dimasukkan ke seleksi. Nah dari situ nanti dia akan mengikuti latihan-latihan gabungan Bu, latihan-latihan gabungan yang nanti kemungkinan narasumbernya nanti langsung dari saya sendiri sama bersama rekan-rekan pelatih yang lainnya. Itu akan memberikan tips dan bagaimana caranya menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka yang akan lulus di dalam seleksi. Nah itu nanti akan kita beri tipsnya Ibu. Dan juga kalau untuk eventnya apa sering dilaksanakan itu untuk khusus? Ya alhamdulillah Bu. Mirip-mirip seperti event lomba Paskibra itu Siap. apa ada? Siap. Jadi alhamdulillah Bu, untuk event-event ini, lomba-lomba Paskibra ini sudah banyak Bu, sudah banyak dilaksanakan. Di bulan kemarin juga ada kegiatan, habis itu juga tingkatannya juga bermacam-macam Bu. Ada yang tingkatan kabupaten, daerah, nasional. Dan yang akan ada ini dalam waktu dekat ini juga ada Bu, diselenggarakan oleh salah satu sekolah dan salah satu grup Paskibra yang ada di Tabalong untuk lomba ketangkasan baris berbaris dari tingkat SD sampai SLTA. Oh bagus gitu. Pak ya. Siap. Dan alhamdulillah juga Bu, saat ini Tabalong sudah memiliki wadah untuk para pembaris-pembaris ini, yaitu Forbasi Bu. Forbasi di bawah Forbasi, ya, Pak, siap. Forbasi Forum Baris Indonesia, itu langsung di bawah naungan Kormi Bu. Nah, di Kalsel ini alhamdulillah ada 5 kabupaten yang sekarang ini sudah terverifikasi. Salah satunya di Tabalong. Dari Tabalong sendiri tanggal 26 Mei tadi itu sudah dinyatakan melalui SK pengurus besar kalau Tabalong ini sudah termasuk dalam Forbasi Bu, sudah. Siap. Jadi seperti itu Bu. Jadi anak-anak bisa lewat bisa Bu. sana ya. Dengan harapan terbentuknya Forbasi ini Bu, anak-anak yang mengikuti event itu juara 1, 2, dan 3, dan 6 dan berikutnya juga baik perorangan atau beregu, itu sertifikatnya bisa digunakan untuk mendaftar di sekolah di jenjang berikutnya Bu. Dan itu berdasarkan dengan surat edaran dari Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi sudah punya 1 poin lah. Siap. Ya, mereka sudah punya Siap, sudah ada penambahan poinnya itu Bu. Iya. Nah sekarang Bang Oki lebih dari 10 tahun melatih ya. Tentu saja sudah banyak alumni-alumni yang sudah
cetak nih ya. Siap. Yang dihasilkan. Lalu adakah alumni yang kini bisa menjadi sosok inspiratif bagi teman-teman lain seperti halnya Bang Oki sendiri? Siap. Untuk para alumni Bu yang bisa menjadi sosok inspirasi ini saya rasa hampir semuanya Bu. Hampir semuanya bisa jadi sosok inspirasi. Soalnya mereka rata-rata sudah pada bisa berhasil di bidangnya masing-masing sesuai dengan passionnya itu, jadi bisa mengembangkan dirinya juga, jadi mereka bisa saling bertukar informasi, menjadi inspirasi juga. Dan dalam latihan juga Bu, alumni-alumni ini sering kami undang itu, jadi dilibatkan. Jadi mereka di sela-sela latihan itu mungkin nanti ada sesi bercerita, berbagi pengalaman ya. Siap, bagaimana mereka pada saat jadi capaska. Habis itu setelah mereka jadi capaska mungkin ada yang bekerja di luar daerah itu, jadi bagaimana caranya, jadi mereka saling berbagi tips Bu. Memotivasi aja. Siap, memotivasi. Jadi mereka kalau menurut saya semuanya jadi sumber inspirasi. Baik. Ya, Bang Oki ini selain itu apa saja prestasi yang telah diraih Bang Oki, baik pribadi atau alumni terkait Paskibra atau lomba PBB? Oh iya, untuk dari saya sendiri Bu, alhamdulillah dengan sering terlibatnya dalam kegiatan di baris berbaris ini Bu, saya juga mendapatkan kepercayaan sebagai pelatih di tingkat kabupaten saat ini oleh pimpinan, juga dinas terkaitnya sebagai penyelenggaranya, dan juga dipercaya juga untuk menjadi juri dalam lomba PBB baik di lingkungan Kabupaten Tabalong ataupun di luar Kabupaten Tabalong. Oh, gitu. Di luar juga Bang. Siap. Hebat juga, luar biasa. Dan untuk perwakilan Tabalong. Siap. Iya. Nah, artinya Tabalong kan juga bisa itu Bu. Itu jadi membawa nama Tabalong keluar. Dan untuk para alumni sendiri Bu, untuk prestasi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena rata-rata mereka sudah di luar daripada ekspektasi saya Bu. Mereka rata-rata banyak yang sudah melampaui saya. Jadi kebanggaan saya sebagai pelatih kepada para alumni itu Bu sudah tidak bisa lagi diucapkan dengan kata-kata, karena apa yang kami berikan ternyata mereka lebih bisa mengembangkan Bu, dan mereka sudah bisa bertahan di kondisinya masing-masing gitu. Siap. Nah, dan terakhir harapan Bang Oki terhadap anak-anak muda sekarang? Siap. Baik, harapan saya kepada anak-anak muda sekarang ini Bu, saatnya dari sekarang lah kita sudah bangun energi yang positif untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap negara ini gitu. Jadi kita cintai budaya kita, cintai juga lingkungan kita, jangan terpengaruh dengan budaya luar gitu. Dan yang paling penting ada istilah jas merah, jangan sampai melupakan sejarah, karena itu paling penting Bu. Siap. Jas merah. Siap. Baik pemirsa. Pemirsa, jika bisa sukses di usia muda, saat tua nanti hanya tinggal menikmati hasil dari kesuksesan. Namun untuk bisa meraih kesuksesan di usia muda tentu bukan perkara mudah. Diperlukan tekad, motivasi, dan semangat jiwa yang tinggi demi bisa sukses di usia mudanya. Begitu ya Bang Oki ya? Baik. Pemirsa, itu tadi segmen terakhir di harapan kita. Semoga anak-anak muda ataupun orang tua bisa mensupport anak-anaknya untuk mempunyai jiwa nasionalisme. Baik pemirsa, itu tadi dari berbagi kisah kami pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.